Ya, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kebermanfaatan teman-teman ya. Baik, hari ini tanggal 15 kita akan update emiten punya teman-teman untuk tanggal 14 teman-teman ya. Ini bagian ketiga ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like serta nge-share video serta men-subscribe-nya. Terima kasih teman-teman ya selama ini setia dengan channel ini. Terus kepada yang mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan diberikan lagi kepada teman-teman doa-doanya berserta plus sama keluarga ya. Dan kepada yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, ini bukan rekomendasi saham, apalagi untuk bagi-bagi saham teman-teman ya. Saham yang saya ulas itu ada saham teman-teman sendiri yang dikumpulkan di kolom komentar ya. Adapun ada beberapa pertanyaan yang belum dibahas, mungkin harus sedikit-sedikit ya kita mungkin bahasnya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau untuk updatean bisalah teman-teman, kita untuk yang lain, pertanyaan yang lain mungkin kita akan bahas di luar untuk pembahasan ya teman-teman. Oke, lanjut ya, kita ke bahas kita ke bagian ketiga. Oke, ada apa nih? Ada Akra teman-teman ya. Ini Akra katanya udah gimana di sini ya? Udah mulai up katanya. Ya, teman-teman, kemarin udah mulai up. Garis yang saya gariskan sudah mulai, ini kemarin garis di sini ya, udah ketutup ya. Kita gedein dikit deh. Siapa tahu ada peluang untuk sini nih teman-teman ya. Ini kan di gap ini nih. Nah, nanti kalau dia turun ke sini jangan khawatir teman-teman ya, biarin aja. Nah, secara TA juga, secara MA juga ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai di bawah MA, maaf di atas MA 10 ya si candlenya. Kemungkinan di up-nya ada teman-teman, walaupun ada pembuangan daripada barang lokal dan foreign, tapi pembuangan sedikit daripada pengambilan. Kemungkinan kalau dia diturunkan kembali nggak usah khawatir teman, karena mungkin dia untuk menurunkan tensi dulu gitu ya. Ini sudah secara EMA sudah bagus teman-teman ya. Target itu ke angka 1300 untuk Akra ini untuk target pertamanya. Target sini nih, target kita tulis deh. Target 1 ya. Ini tanggal 15/01/25 lah. Mudah-mudahan bisa tersampaikan ke sini, karena kalau melihat dari EMA-nya sih bagus teman-teman ya. Isian juga sudah mulai bagus, ada isiannya, pembuangan sedikit barang lokal ataupun foreign, ada pembuangan tapi sedikit teman-teman. Perhatikan untuk tanggal 14, kita lihat untuk foreign dulu deh. Foreign ada CEU, CBB yang ngebuang tapi si kajet masuk ya. Terus untuk domestik ada RF, YU, SQ masuk lumayan, sama si LG lumayan teman-teman. Kalau si LG sudah masuk sama si SQ lumayan, kadang-kadang dia berperilaku sebagai bandar luar teman-teman untuk Akra ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Semenjak dia ada pembuangan banyak, ternyata ada pengambilan juga. Mudah-mudahan ini bisa kalaupun sideways lah, mudah-mudahan sideways-nya itu di atas MA 10-nya teman. Kalau MA 10-nya sudah mulai tertata dengan baik, kemungkinan ke 1300-nya adalah teman-teman untuk Akra ini ya. Oke, secara isian bagus teman-teman ya, walaupun ada pembuangan tapi bagus, cenderung bagus. Mudah-mudahan tidak terjadi ke bawah lagi. Oh iya, kalau ke bawah teman-teman harus melakukan planning-nya, ini bisa ke 1010-an teman-teman untuk Akra ini ya. Lanjut, ada Akro. Ini ada Akra, ada Akro. Kemarin setelah ada bed and trap, dia mampu nggak kembali lagi. Nah, sudah ada mulai tanda-tanda ada pembalikan arah, tapi tetap saya pinginnya si Akro ini ke bawah dulu teman-teman ya, ke 62. Kenapa? Ada PR gap di sini. Ada PR si ekor hijau. Nah, tadi kalau dia tidak jadi teman-teman ya ke sininya, ya mudah-mudahan ada tanda kenaikan di sini. Saya lihat, nah sini ada teman satu dikit nih, ada tanda-tanda kenaikan di angka 79. Saya pikir sih dia ke angka kesini malah ke 128 bisa lah teman-teman si Akro ini, apalagi dia bagiin dividen gitu ya. Nah, mudah-mudahan bagiin dividennya bukan hanya sekali aja, kadang-kadang suka ada yang bikin cuma bikin gebragan di awal aja gitu, kesononya malahan dia santai-santai aja gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, ini juga bagus teman-teman ya.
79 yang terdekatnya sama di 88, target 128 sama 158. Saya pikir sih gap lebar ini pasti ketutup lah teman-teman, karena itu dividend trap. Terus ini bandarnya si AG teman-teman ya. Jadi kita akan lihat si AG nih, si AG udah mulai ngambil lagi enggak nih? Kita cek tanggal 9 Januari nih, sudah mulai masuk poren 9 Januari untuk porennya. Nah, si CC, AK sama PD, tapi si AG belum masuk kembali teman-teman ya. Tuh, si AG belum kembali, tinggal si CC doang. CC tapi lumayan mimpin ya, 5,1, mudah-mudahan diganti sama si CC ya. Domestik ada si AG enggak? Tanggal 9 enggak ada teman-teman. Si AG kabur, jangan saya udah kabur nih. Nah, teman-teman, ini ada isian daripada bandar porennya, tapi sudah lumayan, sudah diisi sama si porennya si CC. Nah, mudah-mudahan dengan isinya poren CC bagus lah. Kadang-kadang CC mah enggak lama teman-teman ya. Dia ngambil beberapa hari di up, ini sudah mulai di up gitu sama dia, baru dia ngejual. Ini masih dalam posisi downtrend. Kenapa? MA10 masih di atas candle. Terus dari bandar lokal per hari ini tanggal 14 ya, MG teman-teman kita ngebuang bagus teman-teman, teman kita ngebuang. Ada GR, ada CP di sini ya yang ngambil, tapi sebagai bandar lokalnya MG mungkin sama si DR sama si KI sudah mulai keluar. Nah, teman-teman kita pada keluar pada bagus, berarti sudah dapat untung, ya udah keluar aja, mendingan seperti itu teman-teman ya. Karena mereka juga seperti halnya si bandar lokal ataupun bandar poren, dia tidak melakukan investasi teman-teman ya. Oke, untuk akro itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini CP udah masuk sama GR lumayan teman-teman lah. Mudah-mudahan ya. Saya pikir kalau dia kesini dulu akan lebih baik lagi teman, ingat ya, kalau ke 63 akan lebih baik lagi. Nah, ada kenaikan di 79 sama di angka 88. Kita kasih tulisan dulu deh, target kesatunya di sini deh. Salah saya. Salah ngetik, teman-teman. Salah ngeklik. Ini target ke 1 deh, target 1. Teman-teman banyak yang nyangkut di sini ya. Tenang aja teman-teman, pasti kejemput kok. Ya. Pasti kejemput. Kalau teman-teman perhatikan nih akro nih, kita cek ya akro nih, kita lihat sejarah teman-teman ya, kita lihat sejarahnya. Nah, paling dilempar ke bawah, diatasin, bawahin lagi, terus ke bawahin. Nah, ini masih ada bandarnya karena ini sudah mulai dia di sini. Nah, sini. Jadi targetnya jangan ke 109 teman, di bawah aja dulu dah. Nah, sini nih. Mungkin di 105 lah paling tinggi teman-teman ya. Cuman kalau lihat dari gap-gapnya ini masih ke 158 masih bisa teman-teman, 158 masih ke sini nih. Satu ke sini masih bisa. Kenapa? Karena saya berkait-kaitan ke situ ada si kepala merah kalau nggak ada gap di situ teman-teman ya. Perhatikan nih, di sini ada apa nih? Ada apakah? Kita lihat. Nah, ada si kepala merah teman-teman. Saya pikir sih bisa ke arah situ ya. Oke, teman-teman, untuk akro seperti itu ya. Ada jas, ini jas yang kemarin FCA dan sekarang sudah mulai bangkit. Kemarin bangkit, sekarang bagaimana sekarang? Sekarang nggak kebuka teman-teman ya. Gimana nih? Sekarang nggak kebuka tuh. Karena suka macet. Nah, sekarang sudah turun kembali dan pas di garis yang saya gariskan teman-teman, tinggal sedikit lagi. Ada garis yang saya gariskan itu di angka 57 teman-teman, hati-hati. Karena keinginan bandarin seperti itu, dia pingin barang harga murah. Apa buktinya? Perhatikan bandar lokal sudah ngambil lagi dari sejak tanggal 9 Januari. Nah, jadi 9 Januari lokal itu sudah ngambil lagi ya bandarnya. Ada AO, AT bagus AO nih teman-teman. Ada si AG pindah ke sini, nggak ke si Akro. Si AO nih udah bagus teman-teman ya. Terus bandar poren cenderung ngambil dari tanggal 30 Desember. Jadi ini sebenarnya diambil sama poren teman. Dan ini ada bandarnya, ingat teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah bebas dari FC aja udah luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau bandar itu kecenderungannya untuk poren ada AK, ada AG cuma 16 biji. Cuma 6 biji gross, coba sih AK 16 2,6, masih banyak si AK teman-teman, lumayan. Kalau si AK biasanya tipenya seperti CC teman-teman ya, tipenya itu. Jadi ngambil di bawah, jual di atas. Ada markup harga dah, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, tanda-tanda kenaikannya ada di angka 65. Target 0801 ada di angka 94 sama 95 sama 92 teman-teman. Sini ada si kepala merah, di sini ada si kepala merah, jarak yang terdekatnya ke sini. Jadi bandar lokal ataupun lagi akumulasi cenderung dia masih dalam posisi ada di atas ya.
walaupun ada penurunan santai aja, karena pengennya seperti itu, pengen ngambil di bawah karena kecenderungannya ada bandarnya. Yang namanya bandar pasti pengen beli di bawah jual di atas, teman-teman ya. Dia mengembalikan kepada hukum dasarnya gitu kan. Oke teman-teman, just seperti itu ya. Kici ini Kici Kedaung Indah. Garis yang saya gariskan sudah ketembus di sini ya, kita hapus dulu deh. Ini ada satu lagi garis yang saya gariskan teman-teman di angka 126 karena ada gap di situ, tanda-tanda kenaikan di 135. Bagaimana sekarang bandarnya, bandar lokal cenderung dia ngejual dikit-dikit tapi dia masih ada di dalam teman-teman, masih ada di atas nih yang hijau ya. Nih masih di dalam, ada pembuangan tapi sedikit-sedikit. Bandar foreign kemarin ngambil berapa nih? 60 juta sama di angka sekitar 43 juta net buy-nya ya. Smart money sudah mulai masuk. Bah, ini siap-siap aja teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, foreign sudah ada walaupun jarang-jarang. Terus si bandar lokal juga masih ada di dalam, kemungkinan di up-nya ada ya, tapi tetap harus hati-hati. Ini area untuk penurunan di 126, terus di angka 120 ya, jangan lewat sampai 114 ya. Bisa juga gejeblos ke bawah gitu kan. Secara MAS ini sudah mulai menunjukkan ke atas ya, ke atas sedikit, ke datar lah. Tapi mudah-mudahan bisa diangkat. Ini tinggal satu candle lagi, gitu ya. Untuk konfirmasi bisa jadi ke atas teman-teman. Jadi kalau ke bawah yang nggak usah khawatir karena dia mau menjemput PR-nya dulu. Dari isian sih masih bagus teman-teman si bandar lokal nih. Kita cek deh dari tanggal 6 Januari. Foreign ada si kakak yang ambil 7,8 ribu lot atau 105 juta. Mudah-mudahan si kakak ini menjadi pertanda baik. Terus smart money juga sudah ada. Harusnya secara teori ya, secara teori harusnya ini sudah di up teman-teman secara teori. Tapi kita kan kadang-kadang kalau bursa itu tidak berdasarkan teori gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Kici, bagus ya. Lanjut, ada ASPI. ASPI ini updatean. Wah, ASPI udah di bawah banget teman-teman. Saya pikir ini lambat banget penurunannya. 131 arah 175. Kita saya mau cek dulu sebentar ya. Udah bagus teman-teman. Ini secara bit turnovernya sudah bagus. Cenderung dia normal ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk ASPI ya. Pengambilan daripada bandar lokalnya cenderung bagus. Perhatikan, bagus teman, bagus sekali ini. Dia ngambil dari sejak tanggal 4 Desember. Terus smart money sudah masuk. Nih smart money sudah mulai masuk. Ya walaupun Korea sudah jualan, biarkan aja lah. Karena sini yang mengambil dari sejak dia di saya duaikan itu adalah bandar lokal. Kita cek deh bandar lokalnya siapa 4 Desember. 4 Desember. Siapa yang ngambil? Ada IN, ada PU, ada BQ, ada YP, ada VS. Ini ngambil sudah luar biasa teman-teman ya. Retail cenderung ada si XL di sini ya, sama si YP di sini mungkin ya. Untuk retailnya ada si PD juga sudah ada, si LS juga udah masuk nih. Yang ngebuang FZ, ZP, HD, IH. Nah ini yang ngambil ternyata banyak dari IN sama PO sama BQ teman-teman, itu luar biasa pengambilannya. Jadi untuk mungkin kalau kenapa mereka kurang karena mungkin pas terus diambil gitu contohnya, atau belum di up ya, belum waktunya aja. Smart money juga sudah mulai masuk, lawannya sudah mulai ada. Ya mereka juga harus lawan orang pintar, bandar harus lawannya orang pintar gitu. Target kenaikan di mana teman-teman perhatikan untuk daerah yang terdekatnya dulu deh. Kita harus gedein dulu teman-teman. Kalau nggak digedein nggak kelihatan. Nah ini yang terdekatnya dulu teman-teman. Nih yang terdekatnya di area 134 ya, sekalian nutup gapnya teman-teman nih. Ada gapnya kecil. Nah di sini juga ada gap di 145 ya, itu gap kecil. Kepala merah ada nggak? Nggak ada, Nah satu lagi di sini teman-teman di angka 160, kalau nggak di sini nih 15160 aja ya. Nah ini ada si kepala merah di angka 174 ya. Terus di angka 181 adalah gap. Nah, oke, teman-teman segitu ya. Nah, ini untuk area 202 untuk targetnya teman-teman ya. Mungkin cukup segitu untuk kenaikannya. Nah ini untuk penurunannya seperti itu. Penurunannya kemana sih ini? Coba ASPI ini sudah di posisinya di mana ASPI? Andalan Sakti Primaindo. Saya tidak melihat LK ataupun ininya teman-teman. ASPI berada di
ASPI bagus teman-teman, ini ada bandarnya, ini ASPI ada bandarnya. Kenapa? Gunung ketemu gunung, perhatikan, gunung ketemu gunung. Target jangan jauh-jauh ya. Nah, cenderung dibatasin, berarti di bawah sini aja 400 kalau teman-teman siap gitu dengan. Cuma dia agak lama dikit gitu kan, dari bulan Januari ke diangkat aja. Diangkat-angkat itu bulan April teman-teman. Terus di sini juga sempat dari tanggal 2020 diangkat-angkat tahun 2023 setelah 3 tahun tapi ada kenaikan. Nah, ini dalam posisi dia diambil sama bandarnya gitu ya. Jadi ini bandarnya diambil. Nah, ini mudah-mudahan sih akan menuju ke atas lah teman-teman, karena kecenderungan si bandarnya ada juga gitu kan. Bandarnya ada juga, terus kemungkinan di up-nya apakah ada? Ya, karena si bandar sudah mulai ngumpulin lagi, smart money sudah mulai ada. Lantas kenapa gitu ya? Kita lihat tahun berapa ini ada supportnya di sini. Nah, ini tahun 2023 lah sedikit teman-teman, kita cek deh tahun 2023. Siapa tahu. Nah, ini kita cek di sini ya. Siapa tahu di sini ada. Atau enggak di sini nih. Nah, di sininya siapa tahu ada selentia udah ketutup. Juga udah ketutup. Tinggal di sini. Nah, tinggal di sini kita cari peluang untuk penurunannya. Kita gedein dikit. Nah, sini cenderung aman, cenderung aman teman. Nah, mungkin kalau yang terdalamnya ada 1, 2, 3, 4 ini gap semua teman-teman ya. Oke, kita ngambil dari sini aja nih, gap yang ini ya, di 127, di antara 127 sampai di area sini teman-teman nih. Nah, sebenarnya di sini ada, cuma udah terlewati ya dikit. Udah terlewati ini. Nah, tinggal sini satu dikit lagi teman-teman, 126. Gapnya kalau gap tertutup cenderung aman teman-teman ya. Bawahnya ini keren juga, tergantung sini ada si ekor hijau nih. Dikit ya. Cuman secara secara keseluruhan sih ini cenderung aman teman. Tinggal PR-nya di sini aja, ini kan harganya nih. Ini kan harganya 130. Nah, tinggal di sini doang. Ya, tinggal di sini doang di area 126. Oke, teman-teman, untuk ASPI seperti itu ya. Kita cek ke yang lainnya, emiten lain. Ada Tron. Tron kita pengen lihat historisnya. Tron. Jadi teman-teman kalau mau ngambil saham itu seperti ini teman-teman nih. Ya, kita cek aja tiga garis ya, 3 garis atas, garis bawah, garis tengah. Ini Tron kenapa ini cuma segini doang? Garis tengahnya mana ini? 3 tahun nggak ada Tron. 3 tahunan nggak ada nih Tron. Oke, 5 tahunan, perhatikan 5 tahunan teman-teman ya. Di up, dilongsorkan, di up. Nah, berarti ini ada bandarnya teman-teman dikit ya. Jangan terlalu ke atas teman-teman, ke sini aja nih. Ke 176, kalau nggak di bawahnya dikit ya, 164. Ini cenderung dari bawah. Step 1, step 2, step 3, ini udah step 3 berarti teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini jadi step 3 nih ya, Tron ini ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini target kenaikannya ya. 192 di angka 153. Target penurunan belum tersampaikan di angka 128, 127 sama di 123. Yang paling agak bawah dikit di 99 sama di angka 81 teman-teman ya. Ini posisinya lagi posisi step 1, step 2, step 3 nih. Kalau ini mantu jadi step 4 teman-teman ya. Ini step 4 di sini nih. Step 4. Nah, ini kalau mantu jadi step 5. Terus untuk isian bagaimana? Isian sudah mulai bandar lokal sudah mulai ngambil, perhatikan bandar lokal nih. Sudah mulai ngambil hijau banget. Di sini juga tanggal 16 Desember. Jadi dikumpulin kan 16 Desember itu dikumpulin bandar lokal itu ngumpulin barang lagi nih. Ada YJ, JP, AJ. Perhatikan yang ngambilnya bukan bandar-bandar ya XL, YP gitu, CC ataupun OD gitu kan, tapi yang ngambil YJ, ZP, AZ, HD, PD. Mungkin si PD sudah ngambil ini ya, retail ini. Ada YB juga masuk, BQ juga masuk. Nah, ini dikumpulin ya, mudah-mudahan sih tidak lepas teman-teman ya. Kalau dia lepas daripada 123 kemudian bisa ke angka 199 teman-teman ya untuk si Tronnya. Tapi kalau dia break ya di area-area sini nih. Sini saya tidak melihat ada kenaikan dulu teman-teman. Cuma di sini doang, berarti mau langsung ke sini kayaknya nih gitu ya. Ini kemungkinan up-nya ada teman untuk Tron ini ya. Tapi tetap teman-teman, walaupun istilahnya ini lagi posisi mau up, tetap harus jaga-jaga teman ketika dia
si bandarnya pingin berkata lain, ya teman-teman harus siap dengan itu gitu ya untuk ke bawah. Di tanggal 27 Desember kita lihat untuk poren. Mudah-mudahan si Cece nih yang ngambil porennya. Ya betul teman, si Cece yang ngambil 5,4 ribu. Kita groskan jualan ke si Cece, jualan 11. Dia ngambil 18, jual 11. Waduh, dia jualan teman. Berarti ya lebih banyak jualannya daripada maaf, sorry. Cece ngambil 16, jual 11. Kalau si Aka ngambil 18, jual 16 ya. Jadi si kakak juga jualan. Kita cek tanggal 13 Januarinya yang terdekat. 13 ada Cece ngambil 1000. Ini petanda baik nih. Ngambil bulat lagi teman-teman. Oke, jadi si Cece sudah ngambil bulat. Biasanya kalau si Cece ngambil, biasanya berlaku kebiasaan dia ngambil di bawah, jual di atas dengan cara memaaf harga. Itu yang saya tahu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang lain yang lebih tahu ya silahkan dikasih komentar aja. Tron sudah. INPC. Kita lihat INPC ya. INPC udah di atas bukan sih ini INPC nih. Kemarin sudah dibahas ya INPC ya. Jadi lagi di atas apa masih di bawah? INPC itu sudah mencapai garis kenaikan yang signifikannya ya, di angka 396 sampai ke angka 400-an. Nah, sekarang lagi di bawah, ke bawah dulu teman-teman. Tenang aja, kalau teman-teman nyangkut di area 400 bisa kejemput lagi. Cuman saya pikir sih lebih baik turunkan aja ke area sini teman-teman, ke angka 321 ya. Kalau pengen kejemput. Tapi nanti aja ngambilnya setelah turun benar-benar turun ya. Karena apa? Karena ini kecenderungan si bandarnya seperti ini, ada bandarnya teman-teman ya. Perhatikan ketika harga bandar itu di up, di bawah ke bawah lagi, di up lagi, nanti ke bawah lagi, biasa seperti itu ya. Nah, nikmatin kenaikan sementara teman-teman, ada kenaikan sementaranya, berdasarkan sejarahnya ada kenaikan sementara. Nah, itu untuk posisi. Nah, 2 hari ini lagi diambil sama bandar lokal. Mulai ini ada kenaikan sementara, bisa jadi ke angka 324 ya. Ataupun mau menyelesaikan PR-nya dulu di angka, ini ada PR-nya itu di angka 359, terus di angka 390, terus di angka 43. Saya tidak merekomendasikan, tidak memberikan garis. Kenapa? Karena ini cenderung sudah tinggi banget ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisalah kejemput ya. Nah, mungkin saya bukan merekomendasikan apa namanya. Saya memberikan garis di 327 aja. Kenapa? Karena di sini mungkin kemungkinan sedikit lagi kejemput karena pernah sama shadow ya. Jadi teman-teman yang nyangkut di area 326 mungkin bisa kejemput ya. Nah, hati-hati area di 254-nya karena itu ada gap. Sini juga ada 203, ada si ekor merah, ada gap 163, yang terakhir di sini ada di 54 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Nah, mudah-mudahan bisa di up dulu teman-teman. Kenapa? Karena ada si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi dari tanggal 13 Januari untuk si domestik. Ada SQ, YB yang ngambil banyak, itu bukan dari kalangan kita ya. Mungkin CP dari kalangan kita ya. Tapi SQ, YB sama CP-nya sudah masuk, PD sudah keluar. Nah, mudah-mudahan bisa ke angka 330 ya, karena si bandar lokal sudah masuk. Poren juga sudah mulai masuk per hari kemarin tanggal 14 berarti ya. Kita cek untuk poren tanggal 14 ada AK, ada BK sama si AK. BK, saya khawatir kalau si BK teman-teman ya. BK itu kadang-kadang situlah kenapa saya nggak suka. Kenapa? BK itu cenderung dia ngambil dalam posisi di tengah kadang-kadang gitu. Mulai di sini ngambil nih. Tiba-tiba diturunin gitu. Nah, tiba-tiba nanti di bawahnya itu ada shadow. Atau dia nurunin sampai diturunin tapi sampai jualan si BK itu. Karena dia cerdasnya luar biasa teman-teman ya. Bisa dia itu untuk meng-average ya. Biasanya dia kalau harga-harga atas mungkin oke lah. Cuman kalau harga bawah suka cenderung saya khawatir. Lebih baik yang mimpin si Cece deh kalau di bawah itu teman-teman ya. Oke, untuk INPC seperti itu ya. Jadi kemungkinan bisa angka ke 324, 326 lah. Ya, untuk karena si MA10 juga masih dalam posisi dia up ke atas. Up itu ke atas ya. Dari posisi ke atas lagi bagus teman-teman. Bandar lokal juga sudah ngambil. Poren sebenarnya masih ada, cuman dia kembali buangan. Artinya dia diambil lagi sama si BK. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Kalau bisa ke arah sini bisa juga untuk area untuk area gapnya nih. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Karena jika lagi dipaksakan nih sama si bandarnya ya untuk naik. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan lagi ya. Si INPC mudah-mudahan ada kenaikan lagi untuk menutup gap-gap yang tersisa. Cuma saya tidak memberikan garis.
mau saya kasih garis. Cuma targetnya sini aja ya, jangan jauh-jauh ya, 327 ya. Ini ada gap ini karena gap FCA makanya saya tidak kasih garis teman-teman, karena ini karena gap FCA aja ya. Mudah-mudahan bisa ke angka sini aja nih, ke angka 320 ya, 320 36 lah. Oke teman-teman, 322 ya. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu ya. FA 10-nya lagi bagus teman. Cuman ini lagi harga udah tinggi dan ini ada bandarnya, tenang aja. Kalaupun teman-teman nyangkut di atas, tinggal nanti kalau sudah di bawah teman-teman average aja sedikit demi sedikit ya, biar ketinggiannya tidak terlalu tinggi karena kemungkinan di up-nya ada lagi. Oke, Suri, kita kasih Suri udah lama nggak dibahas ya. Ada Suri teman-teman ya. Suri ini yang 50. Nah perhatikan untuk bandar lokalnya cenderung dia jualan dulu teman-teman ya. Bandar porennya sudah mulai masuk per tanggal 13. Kita cek dulu yang positifnya dulu, 13-nya dulu teman-teman ya. 13-nya ada AI 3,000, kita cek dulu yang lebih jauh lagi 6 Januari ya. 6 Januari hijau banget teman-teman ya. AI 17.000 ya, bagus dah teman-teman. Jadi ini di 50-nya itu dikumpulin sama bandar poren. Smart money sudah mulai masuk. Perhatikan ketika smart money masuk, beng. Ini smart money masuk, beng. Ini smart money masuk. Nah, mudah-mudahan bisa ke angka 59 kalau nggak 62 lah teman-teman ya. Nanti mungkin akan ada bantuan dari bandar lokalnya. Nah, mudah-mudahan bandar lokalnya cenderung bagus lah gitu ya. Saya bilang kalau smart money itu bisa masuk ke broker mana aja ya. Jadi lawannya sepadan teman-teman. Kalau ada smart money masuk, si bandar keluar, nanti kalau ada udah lawan sepadan biasanya suka nongol lagi. Dan si si poren juga sudah akumulasi ya, sama seperti smart money. Nah mudah-mudahan smart money sudah masuk, terus poren juga sudah ngumpulin, tinggal kesadaran daripada bandar lokal mau nggak nih gitu kan. Tapi di sini ketika kalau lihat pemicunya teman-teman, ternyata ini pemicunya betul-betul bandar lokal sama poren harus bersatu padu. Bila salah satunya pincang tidak akan terjadi teman-teman ya. Ya harus bersatu padu baru dia akan up biasanya. Cuman ya kita tidak tahu, siapa tahu setelah 50 digantikan gitu kan. Oke teman-teman ya, walaupun banyak teman-teman kita yang ngambil untuk Suri ini, tapi smart money mudah-mudahan bagian daripada smart money. Ingat, mudah-mudahan bagian daripada smart money. Target masih 90 sama di angka 328 teman-teman ya. Santai saja. Karena perjalanan kita bukan untuk besok ya, kita untuk ke depan. Ada becap. Becap diambil sama bandar poren. Poren udah ngambil, lokal juga sudah ngambil. Artinya ini lagi diakumulasi becap teman-teman ya. Terus smart money sudah masuk 3 hari ini, keren. Kita cek deh bandar poren dulu, yang paling bagus bandar poren teman-teman. Dari sini nih. Nah, dari sini teman-teman. Bandar porennya ngambil dari tanggal 21 November. Tuh kan saya bilang apa, teman-teman. Mereka itu ngambilnya jauh-jauh hari gitu kan. Jadi mereka santai gitu ngambilnya. Kita lihat untuk poren. Ada EP, emang si EP ini EP poren teman-teman 5,5 miliar. Ya udahlah pis, istilahnya kalau punya MNC udahlah pasti naik. Tinggal tunggu waktu aja. Smart money sudah ada, musuhnya sudah ada, terus si bandar lokalnya ada. Fix mudah-mudahan bisa ke 63, 76, 94 sama targetnya di 127. Apakah bisa ke sana? Bisa teman-teman ya. Karena di bandar, ada bandarnya. Kalau sudah ada bandarnya cenderung aman, walaupun teman-teman nyangkut di daerah itu masih kejemput dah. Cicil aja teman-teman, cicil bandar aja nyicil, masa kalah sama bandar. Teman katanya pengen ngikutin bandar nyicil malahan ikut all in gitu kan. Hati-hati di 55, karena 55 adalah target penurunannya teman. Walaupun sudah tersentuh sama shadow, saya pikir sih lebih baik tersentuh sama body ya. Untuk bandar lokal kita lihat, bandar lokal sudah mulai akumulasi dari sini boleh, tapi sudah turun. Nah dari sini aja kita mulai dari tanggal 18 Desember. Tuh, bandar lokal aja ngumpulin 18 Desember, teman-teman. Masa kita kagak mau ikutan nyicil gitu kan? Langsung all in ya udah gitu. Banyak yang ngebuang, banyak juga yang nerima. Ada YP, OD, PD, RSKI sama GI. Yang paling banyak YP sama OD. Mungkin ini daripada golongan
retail ya. Cuman YP yang saya kuasa bilang, YP itu ada away, ada suka dipakai away. Bandar ada, scalping ada. Terus retail apa lagi? Nah, di dalamnya suka di maaf. Suka diisi sama bandar, teman. Ode juga sering ngeuwaikan. Berarti dia Ode juga dicurigai, patut dicurigai ya, di Ode itu ada bandarnya. Ya. Oke, teman-teman, untuk becap seperti itu. Jadi walaupun teman-teman nyangkut di area-area 73, 70 masih bisa kejemput. Target di angka 62, 76 ya, 96. Santai aja, kalau yang punya barang di bawah santai aja. Bandaranya sudah ngumpulin sampai 5 miliar, apalagi si Epek ya. Udah santai aja teman-teman ya. Petis Indo Strike kayaknya baru dibahas apa udah ya? Kita cek deh. Oh, sering dibahas. Wah, ini sering dibahas sejak tanggal 25 September. Penurunan nggak ada yang ngasih tahu ini. Target sudah kecapai di sini nih sama Shadow, nggak ngasih tahu. Udahlah, nggak apa-apa. Ini target penurunan sudah ketemu sama si ekor hijau, maka kita akan pindahkan ke si ekor hijaunya aja di sini. Terus untuk penurunan juga ada di area sini, si ekor hijau juga sama. Target kenaikan yang sini sudah belum kesentuh, ini juga belum kesentuh. Nah, kita targetkan ke 3 menara, teman-teman. 3 menara ini harus tersampaikan. Ingat, teman perhatikan ketika dia memberikan sinyal seperti ini. Artinya apa? Ketika sudah naik, udah lepas dulu, teman-teman, lepas dulu. Karena berdasarkan sejarahnya, perhatikan, naik, lepas, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Udah sejarah seperti itu. Tapi ingat, si Banat sudah ngumpulin dari sejak tanggal 5 Desember ya. 5 Desember dia ngumpulin. Kita cek deh 5 Desember ini siapa. Mumpung masih di bulan Desember, kita lihat domestik. Ada NI, OD, CC, HP, YB. Hanya sedikit retail, teman-teman, mungkin masuk di si CC ya sama si OD mungkin. Karena OD saya bilang kan si OD itu CC, OD itu banyak ada retailnya, banyak retailnya juga sama seperti YP, teman-teman ya. Nah, sini ada YB, ada HP, ada CP, ada DH, ada MG. Mungkin CP juga ada retail, cuman tidak terlalu banyak. Tapi CP sedikit yang ngambil, mungkin ini retail yang ngambil. Tapi kalau NI juga banyak retail juga sama retail, teman-teman. Ini sebenarnya kalau bandar lokal itu emang dari kalangan retail, teman-teman. Cuma suka disinyalir dia itu ngambil istilahnya ngambil banyak dan deteksi suka memaaf harga. Nah, itulah yang saya bilang bandar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk siapa? Untuk si Petis ini seperti itu ya. kita apa nih? Kita lihat deh posisi. Siapa tahu dia lagi gonjang-ganjing, teman-teman. Oh iya, ini bandar, teman-teman, ini punya bandar, ini ada bandarnya. 627, jangan tinggi-tinggi ya. Udah 400 aja cukup, kalau enggak di angka 392 juga sudah cukup. Jadi target saya ke angka 330 itu sangat masuk akal. Jadi bandar lokal akumulasi, poren cenderung dia keluar. Ingat, ini akan di up ketika ada smart money yang bagus, teman-teman ya. Ada smart money yang bagus baru dia di up ya. Kita tunggu smart money nih, teman-teman. Smart money baru nongol sedikit ya. Nah, mudah-mudahan kalau smart money sudah mulai tinggi lagi 2 hari, bisa ke atas. Karena secara syarat si bandar lokal sudah akumulasi. Biarlah si poren mah nggak bikin apa namanya? Bikin ini doang, ngalangin jalan doang. Jadi Petis ini yang nguasain ada bandar lokal bisa si NI, OD atau CC ya, karena ini disinyalir broker 3 inilah yang menjadi bandar lokalnya. Target 331 ya, nggak apa-apa teman-teman ya, target kedua itu. Satu lagi keren amat. Keren. Kita lihat untuk keren posisinya, wah keren FCA kelas 1. FCA kelas 1. Keren itu lagi di up. Tapi ada tapinya. Dia sudah dibuang sama bandar lokal. Kalau poren silakanlah kalau poren gitu, teman-teman ya. Saya tidak memikirkan poren untuk di FCA itu ya. Yang kita pikirkan itu bandarnya mau mengusahakan atau tidak, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini perhatikan untuk keren itu dari tanggal berapa ya? Tanggal 10 Januari. Tidak ada pembuangan daripada bandar lokal ya. Perhatikan, bandar lokal ngebuang, XL ngebeli ya, XL ngebeli. Ini perhatikan teman-teman ya. Kenapa katanya XL ngebeli? Banyak SL, tapi ini harganya naik. Tunggu sebentar ya.
Nah biasanya teman-teman kalau yang diambil seperti ini ya, bandar lokal ngejual, katanya bandar foreign ngejual, tapi kok harganya naik. Ini dimakan teman-teman ya. Berarti bukan nunggu tapi dimakan. Contohnya bid dan oper gitu kan. Kalau biasanya kalau teman-teman kita nunggu di sebelah kiri, berarti kan numpuk sebelah kiri ini duit nih. Otomatis dia si bandar itu langsung hajar ke kiri, akhirnya kan si harga makin ke bawah gitu kan. Yang itu yang udah dimakan ke atas itu makin ke bawah kan, muncul lagi ke bawah, diisi lagi sama lokal, dihajar lagi ya ke kirinya tapi dihajar lagi. Tapi kalau ini kanan biasanya pada makan barang. Contohnya kalau di FCA ya, contohnya ini harga berapa nih? 15 ya, 15 sama 14 contoh gitu ya, 15 14. Mungkin banyak yang ngantrinya di harga mahalnya di 15-nya, teman-teman antrian banyak di 15. Jadi si bandar antri di 14 biasanya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada keseimbangan, titik keseimbangan maka terjadilah kenaikan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kenapa katanya kok saham ini XL yang nampung malahan naik, berarti dimakan teman-teman, dimakan sama teman-teman kita gitu. Tapi tenang aja, walaupun dimakan sama teman kita, yang penting dia ke atas. Si MG kecenderungan, kalau berarti kecenderungan si bandarnya itu naruh sebelah kanan teman-teman, naruh di bid dan oper gitu kan. Jadi naruh ya di harga yang mahal gitu kan teman-teman, daripada dia naruh sebelah kiri ya. Jadi dia kemauan dari seorang bandar sebenarnya satu, kalau istilahnya ada yang makan ya dikasih, tapi kalau tidak ada yang makan ya dia harus makan daripada bandar barang-barang daripada retail ya. Di sini ada MG ya, teman kita sudah pada masuk. Yang saya khawatirkan itu sebenarnya si bandar itu sudah keenakan jualan di FCA teman-teman. Jadi untuk keluar daripada 50-nya agak sulit kalau si bandar sudah keenakan dijual di FCA ya. Kecuali berkata lain ya. Misal ada aksi korporasi ataupun apa gitu, mungkin itu akan menjadi pemicu si bandar untuk naikin ke harga normalnya ya. Bisa bilang kalau 551 sekarang harga normal teman-teman. Kalau FCA abnormal teman-teman. Harganya kurang normal. Ya teman-teman, untuk keren seperti ini ya. Jadi dia kategori FCA 1, artinya hanya butuh 51 50 selama 3 bulan untuk lepasnya. Tapi di sini terdeteksi si bandar kemarin, si bandar foreign dia akumulasi sebagai pemicunya. Sekarang dimakan sama dimakan sama retail. Tapi retail di sini ada si MG masuk juga, tapi MG juga ada kalangan retail juga ada teman-teman ya. Untuk foreign ya udah YP sama BK keluar, biarin aja keluar teman-teman ya. Karena memang mereka tidak suka teman-teman dengan dengan kehadiran FCA itu, tidak suka teman-teman untuk si keren ini. Atau untuk si asing ini ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu ya. Kabar dari saya bahwa yang terakhir keren itu adalah pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Cuman foreignnya emang sengaja pingin keluar. Nah ini lagi diambil sama teman-teman kita. Jadi teman-teman kita makan barang-barang daripada foreign, makan barang-barang daripada bandar teman-teman ya. Jadi kalau di istilah bandar-bandaran mah teman-teman akan bingung nantinya kalau kita tidak tahu satu emiten. Jadi teman-teman kalau ingin nguasain bandarmologi, kuasain dulu satu emiten aja pergerakannya. Akan pasti teman-teman paham. Oh, ini yang ngambil si ini, ngajual si ini. Terus lihat di grossnya teman-teman, kalau yang normal ya ini kan grossnya. Contohnya kalau ini kan tidak normal gitu kan, FCA gitu kan. Grossnya siapa yang bolak-balik nanti di running trade dia tahu tuh bid dan oper dia cenderung naik turun itu ketahuan. Oh ini si ini, lihat di running trade-nya teman-teman ya, isiannya berapa, ketika diisi berapa. Contohnya kalau udah dimakan di sebelah kanan isiannya berapa. Nanti tuh teman-teman kalau udah di bid dan oper nanti ketemu kode-kode tuh, kode-kode angka. Perhatikan tuh, jangan masuk dulu teman-teman kalau pengen bandarmologi, jangan masuk dulu. Nanti teman-teman kalau dari satu emiten itu biasanya kalau yang saya tahu ya, saya pernah di saham Humi ya, maka saya tahu yang bandarnya itu si Humi itu YJ sama YB untuk lokalnya. Nah untuk foreignnya itu CC sama BK, suka gantian tuh. Kalau BK kecenderungannya dia di markup harganya teman-teman ya, waktu di Humi itu. Ini udah di markup nih beberapa hari. Nah saya suka masuk tuh, bisa ngambil 3 atau 4 atau 5 tik, lumayan tuh. Karena dia kecenderungan si BK itu ketika sudah dia mencapai harga 10 tik,
langsung dilongsorin ke bawah. Nah, nanti diambil lagi tuh. Nanti perputarannya itu sekitar ada kodenya tuh. Kalau 20, kalau Humi ya dulu ya. Humi dulu nih. 20.000, itu biasanya santai-santai itu. Tapi kalau sekitar 80.000, 70.000, nah itu sudah mulai di up tuh, biasa seperti itu teman-teman ya. Nah, dia ganjalannya di 5.000, ganjalannya masuk ganjalannya baru itu. Jadi makan 5.000, ngeluarin 5.000, makan 5.000, kalau ini cenderung dia harus masuknya itu harus dihajar kanan teman-teman. Waktu dulu itu waktu si BK yang memimpin. Nah, masuklah ke area si Cece. Cece cenderung ngumpulin di bawah. Nanti di up ke atas baru diturunin ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau istilahnya belajar banarmologi, kuasain satu emiten aja teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan tahu perjalanannya. Jangan sampai teman-teman pengen banarmologi tapi ke masing-masing emiten. Satu aja. Pelajarin dulu teman-teman. Terutama yang naik bukit lembah, naik bukit lembah. Tadi itu kuasain teman-teman. Satu emiten teman-teman akan mengetahui ritme, nah terus beat dan pasangan beat dan opernya. Itu teman pasti akan tahu. Cuman harus serius, harus catat. Saya aja nyatet satu hari teman-teman. Siapa yang ngambil, siapa yang ngebuang di sini nih teman-teman. Di sininya itu saya catat ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya pengalaman saya di saham Humi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan selamat trading untuk hari ini. Ciao.